Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahya Penira dari kelas SPS 8 NIM 2305138034. Dosen pengampu Ibu Disva Lydia Handayani SEI MUI. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal dan moneter syariah. Saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Yang keempat, kebijakan moneter dalam Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, diwujudkan diantaranya melalui APBN. Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan juga menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Dan terakhir, fungsi stabilisasi yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Prioritas dalam kebijakan fiskal ada 2, yaitu yang pertama mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua, mengelola stabilitas ekonomi makro antara lain dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan raca pembayaran. Postur APBN terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pendapatan negara dan hibah, yang kedua belanja negara, dan ketiga pembiayaan. Kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang dapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara atau presiden. Hal ini, Menteri Keuangan bertugas adalah yang pertama, menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Yang kedua, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Yang ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. Yang kelima, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Yang keenam, ada melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang ke-8, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer.
karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda. Oleh karena itu, perlu sikap arif dan bijaksana dalam melaksanakan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabatnya adalah income orient. Makanya, pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya, dari pendapatan yang diperoleh itu, kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kini yang growth orient, yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain dengan berutang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsinya untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Pendekatan keuangan Islam kontemporer yang digunakan dalam menganalisis kebijakan moneter di Indonesia, sekaligus sebagai kacamata untuk melihat kebijakan moneter di Indonesia. Diwujudkannya dalam bentuk yang pertama, interlink kebijakan, kolaborasi, polismi, sinergi kebijakan. Yang kedua, utilisasi likuiditas diantaranya dengan instrumen sukuk. Sukuk ini sangat sesuai dengan ekonomi Islam. Yang ketiga, orientasi ke sektor real dan juga mendorong ekspor. Hal ini diwujudkan dalam bentuk BI, berhubungan dengan sektor ekonomi halal dan bekerja sama dengan pesantren. Hal ini merupakan kebijakan yang direct ke sektor real, mengupayakan terwujudnya real sector based rate. Ini kemudian bentuk Islami dari interest rate. Social finance menjadi instrumen fiskal, misalnya suku untuk pembiayaan sosial. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu yang pertama, uang beredar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan sejumlah uang beredar yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai salah satu sasaran penengah sebagai bank sentral pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi yang akan terjadi. Yang kedua, pengendalian pergerakan nilai tukar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pergerakan nilai mata uang atau kurs, khususnya nilai mata uang domestik terhadap sejumlah mata uang dari berbagai negara. Yang ketiga, target inflasi. Target ini dilakukan dalam jangka pendek dan menengah serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas stabilitas harga sebagai tujuan utama atau jangka panjang. Berikut contoh uang elektronik, chip based dan server based. E-money. E-money adalah uang elektronik memiliki fungsi seperti uang pada umumnya. Rambu-rambu syariah dalam penggunaan uang elektronik
yaitu pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang dan objek akad halal dan legal. Kedua, bank penampungan. Ketiga, ada serat terima dan ijab kabul, baik secara fisik atau non-fisik sesuai tradisi dan kesepakatan. Yang keempat, ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui customer, termasuk diskon dan pemberian penerbit e-money pada customer. Sekian penjelasan dari saya tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.